Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. And how are you guys? Apa kabar kalian semua? Jadi udah sekitar 3 minggu ya guys, aku nggak ketemu kalian lewat video-video aku. Karena I'm so sorry, aku sibuk banget dan hari ini tuh aku libur. Jadi aku sempet-sempetin banget bikin video pembahasan buat kalian. Sebenarnya tuh aku udah bikin skrip banyak banget, aku udah persiapin banyak video pembahasan buat kalian. Tapi again, sorry, aku nggak bisa bikin videonya karena aku sibuk. So guys, jadi langsung aja ya aku mulai biar videonya nggak kelamaan. So di video kali ini seperti judulnya, aku pengen ngebahas tentang pernikahan sirih atau pernikahan kontrak yang ada di Mesir. Selain untuk pengetahuan, tujuan aku memilih topik ini sebagai pembahasan adalah biar kalian lebih aware dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih laki-laki. Kan gak semua laki-laki itu baik ya, jadi biar kalian lebih tahu aja mana yang serius, mana yang bener-bener pengen nikahin kalian, atau mana yang cuman pengen main-main dan cuman ngemanfaatin kalian doang. Apa aja sih yang mendasari pernikahan sirih di Mesir? Well, sebelum pembahasannya dimulai, jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Karena subscribe dari kalian itu ngebuat aku semangat terus untuk bikin video-video selanjutnya. Okay, so guys, without any basa-basi, let's get to the video. Pembahasan pertama, apa sih yang mendasari pernikahan sirih di Mesir? Itu adalah yang pertama, tanggung jawab. Sebagian dari pria Mesir masih tidak berani untuk berkomitmen. Mereka masih memiliki sifat yang tidak siap untuk membawa tanggung jawab seperti pernikahan. Maka dari itu, kadang kan kalian mungkin kenal atau ketemu sama pria Mesir yang notabene financially mereka itu udah mapan, udah siap menikah, tapi mereka itu enggan untuk nikah, enggan untuk membina rumah tangga karena mereka rasa mereka itu masih belum siap untuk responsibility, untuk tanggung jawab ini. Karena pernikahan kan tanggung jawabnya itu gede banget ya. Apalagi kalau menikah secara sah, secara hukum dan agama, itu kan tanggung jawabnya jadi lebih besar. Apalagi juga kalau menikahnya dengan foreigners gitu kan, dokumen-dokumen harus disiapkan, terus harus pergi ke embassy, harus pergi ke konsuler, pergi ke Ministry of Foreign Affairs dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka tuh lebih memilih untuk main aman gitu loh. Mereka tetap bisa nikah sirih, dan tanggung jawabnya lebih sedikit. Karena kan kalau nikah sirih nggak ada sangkut pautnya tuh sama kayak hukum negara, terus dokumen-dokumen dan lain-lain. Jadi mereka tuh masih bisa menikah, masih bisa berhubungan secara halal, tapi tanggung jawabnya lebih sedikit gitu. Yang kedua, keluarga. Masalah keluarga juga bisa menjadi salah satu pemicu faktor terjadinya pernikahan sirih yang ada di Mesir. Sebenarnya nggak di Mesir doang sih, di Indonesia juga kebanyakannya kayak gitu. Hampir sama lah, tapi kan karena aku ngebahasnya ini tentang Mesir, jadi aku ingin memberi gambaran sama kalian biar kalian juga bisa lebih tahu dan lebih aware. Jadi nih contohnya kayak ada pasangan gitu ya, meskipun nggak sama foreigner, sama sesama orang Mesir aja, mereka saling suka, mereka pacaran, tapi terus nggak direstui gitu kan sama keluarganya, entah karena status sosial atau apa, yang akhirnya mereka tuh nggak bisa bersama. Jalan lainnya ya mereka akhirnya nikah secara diam-diam, nikah siri biar keluarganya pun nggak tahu. Yang ketiga adalah poligami. Untuk masalah poligami, sebenarnya di Mesir itu bukan hal yang tabu ya, bukan hal ilegal. Akan tetapi kasusnya ini bakalan lebih mirip dengan kasus yang nomor 1 tadi, tanggung jawab. Pria Mesir biasanya bisa melakukan poligami secara legal
kalau istri pertamanya itu mengizinkan. Jadi nih istri pertama bakalan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia itu siap dan bersedia untuk dipoligami. Tapi kadang si pria kan nggak mau ribet ya dan nggak mau jujur sama istri pertamanya. Jadi dia lebih memilih untuk nikah secara diam-diam. Nanti kalau umpamanya dia jujur, dia takut kalau istrinya bakalan marah atau bakalan minta cerai. Jadi kebanyakan mereka bakalan ya udah nikah aja diam-diam tapi nggak ngomong gitu, nggak ngomong dulu sama istrinya. Dan istri pertamanya tadi ini ya legal, tapi istri keduanya tadi ini ilegal. Sebenarnya mereka berdua bisa sama-sama legal, bisa sama-sama sah secara hukum. Cuman kalau umpamanya istri pertamanya tadi nggak mengizinkan, nggak membuat si surat pernyataan tadi, ya istri keduanya bakalan ilegal, bakalan nggak punya hak. Aku punya sedikit cerita nih tentang kasus yang ini dari temen aku. Temen aku bukan orang Indonesia ya, orang Rusia. Jadi dia itu udah nikah sama orang Mesir sekitar 2,5 tahun. Bahkan mereka itu udah pernah tinggal di Turki dan tinggal di Mesir juga. Tapi tiba-tiba mereka tuh cerai gitu loh. Terus waktu aku tanya, waktu aku ngobrol sama si teman aku itu kenapa, karena si cewek Rusia tadi itu baru tahu kalau ternyata suaminya itu udah punya istri gitu loh. Bahkan jauh sebelum si cowok ini tadi tuh nikah sama dia. Dan juga si istri pertama itu nggak tahu kalau si laki-laki ini nikah sama temen aku yang orang Rusia ini gitu loh. Jadi makanya itu kayak ya udah, istri sahnya, istri pertamanya tadi itu setahu dia ya, si cowok ini tadi itu kerja di Turki, terus pindah ke Kairo, terus kerja di Kairo karena mungkin si istri pertama tadi itu tinggal di daerah lain gitu, mungkin di Alexandria atau di Upper Egypt gitu. Jadi dia nggak terlalu tahu apa yang suaminya lakuin di Kairo. Yang selanjutnya adalah keempat, yaitu memanfaatkan pasangan. Ini masih ada lanjutan ceritanya dari teman aku yang Rusia ini, tapi aku bakalan masuk ke pembahasannya dulu. Jadi kalau yang ini tuh kasusnya biasanya mereka kebanyakan nikahin orang-orang wanita-wanita foreigners, nggak cuma dari Indonesia ya, foreigners kayak pemain American, Canadian, British, European dan lain-lain kayak gitu, untuk dimanfaatin doang. Karena kan apalagi wanita-wanita yang kerja di Mesir secara ilegal, kan kalau foreigners itu gajinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan Egyptian, dengan lokal di sini, local people. Makanya itu kadang ada pria-pria nakal yang suka main cewek, yang suka nikahin cewek-cewek foreigners cuman diambil keuntungannya, karena dia kan nggak kerja dan dia dapat duit gitu loh dari dari istrinya gitu. Dan mostly sih untuk case ini aku jarang ya nemuin orang Indonesia. Aku kebanyakan nemuinnya ya kayak orang Eropa, orang Amerika gitu, yang kebanyakan dimanfaatin sama Egyptian. Jadi karena kan pamannya mereka ilegal nih, tinggal di Mesir, jadi ya mereka kayak cari at the same time cari perlindungan gitu, biar nggak semua ya, aku bilang nggak semua, sebagian dari mereka, karena mereka bakalan mikir ya udah aku punya Egyptian husband, bisa bisa ngejaga aku di sini karena aku juga ilegal dan lain-lain gitu kan. Dan parahnya kalau si cowok ini player, biasanya kalau udah nemuin mangsa baru yang lebih bermanfaat dari cewek sebelumnya ya udah ditinggal aja, dicerai gitu, cari lagi cewek yang lain buat ngehidupin dia. Itu kebiasaannya dia nggak kerja ya, aku udah mention ya tadi ya, mereka tuh nggak kerja biasanya, mereka tinggal ya satu akomodasi sama si cewek, semuanya ya apa-apanya si cewek. Maka dari itu guys, kalian bener-bener harus berhati-hati lagi dalam memilih pasangan. Nggak semua cowok baik dan nggak semua cowok juga jahat gitu. Tapi kan ada baiknya kalau kalian aware, kalian berhati-hati sebelum melangkah, biar
biar nggak keterlanjutan gitu. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Jadi daripada udah terlanjur nikah ternyata si cowoknya player, lebih baik kan kita mawas diri gitu loh. Kita taunya awal cancel nikah nggak apa-apa daripada udah nikah terus cerai, ya kan? Nah, maka dari itu di sini aku juga bakalan kasih tips nih buat kalian. Tips dari aku personally, dan tips ini adalah pengalaman aku pribadi untuk gimana sih biar kita tuh bisa memilih pasangan yang emang serius sama kita, yang emang berniat untuk menikahi kita, dan bisa lebih, kalau umpamanya kalian udah punya pasangan, kalian bisa lebih, yaitu tadi aware. Sekali lagi aku bilang lebih aware, lebih berhati-hati lagi, karena kita kan cewek ya, kita itu terkadang gampang dibodohi gitu kan, karena kita dibisikin sesuatu yang manis aja udah luluh hatinya. Jadi biar kita tuh sedikit strong lah jadi cewek, nggak cuman dibisikin kata-kata manis terus luluh. So guys, ini dia tips yang pertama adalah nomor 1. Kalau dirasa ada hal yang mencurigakan atau sesuatu yang membuat diri kalian tidak nyaman, kalian bisa tanyain ke pasangan kalian, gak usah ragu. Ditanyain loh ya, bukan dicurigain, karena nanya sama curiga itu beda. Nanya kan karena kita emang penasaran, bukan berpikir negatif tentang si pria gitu. Kalau umpamanya si pria itu kita rasa oke, ya udah lanjut. Kalau nggak oke ya udah bye. Yang kedua, jika dirasa sudah siap untuk ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan, pastikan kalian harus mengenal keluarganya dan mengenal benar ini orang, mengenal betul ini orang gitu loh, pribadinya gitu. Dan di sini nih kalian juga bisa bertanya banyak hal yang kayak aku bilang tadi. Menurut pengalaman aku pribadi sih ya kayak ngomongin masa depan, terus plan apa yang udah disiapin gitu untuk masa depan, terus apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, hal apa yang bikin kita nyaman, terus hal apa yang bikin kita merasa kurang nyaman. Itu lebih baik kita omongin satu sama lain, biar intinya kalian itu bisa lebih terbuka gitu dengan pasangan. Karena kan gini loh, orang itu terkadang kalau kalian pengen tahu orang itu benar-benar serius atau enggak, kalian bisa lihat dari conversation gitu ya. Kalau kalian lebih gali lagi dalam, lebih terbuka, lebih masuk lagi ke topik yang lebih berat, mereka bakalan keluar wujud asli mereka gitu. Mereka nggak bakal bisa bohong kalau kalian itu sering ngobrol, sering berkomunikasi. Jadi nanti kalaupun mereka itu bohong, bakalan ketahuan. Coba aja deh. Dan by the way, untuk yang masalah keluarga tadi, menurut pengalaman aku tuh kenal sama keluarga suami aku tuh dari 3 hari waktu kita pacaran gitu ya. Jadi hari ini dia nembak, 3 hari kemudian aku udah dikenalin sama keluarganya. Tapi aku tuh nggak berani ngobrol, aku cuman ya udah tahu aja gitu loh kalau dia tuh ngenalin aku ke keluarganya. Kita nggak pernah ngobrol sampai 2 minggu kemudian waktu dia datang ke Indonesia untuk ngelamar aku, kita tunangan. Nah di situ baru pertama kali aku ngeliat ibu sama bapaknya suami aku lewat video call, terus kayak say hi gitu. Dan sejak itu kita jadi lebih sering teleponan, kita lebih sering chat, lebih sering perhatian. Jadi untuk kalian, kalau ini juga sekedar advice ya, kalau kalian punya pasangan yang udah mau serius gitu, lebih baik kalian juga mencoba untuk mengenal keluarganya gitu kan. Karena kan meskipun kalian nggak tahu bahasanya, meskipun kalian terbatas bahasa Inggrisnya, mungkin bahasa Arab, yang penting kalian menunjukkan kalau kalian itu pribadi yang lembut, yang welcome. Karena kalau kalian itu pikirannya udah nggak mau ngobrol sama mertua, takut gini katanya mertua jahat atau apa, itu bakalan membatasi diri kalian untuk udah. Ambulans guys, rumah aku dekat hospital di sini. Jadi tadi sampai mana tadi? Intinya biar kalian bisa lebih dekat dengan keluarga suami kalian, bisa lebih berbaur gitulah pokoknya.
Yang ketiga adalah harus ada dokumen lengkap sebelum menikah. Jadi untuk menghindari penipuan-penipuan, kalian harus benar-benar persiapkan dokumen, persiapkan semua yang dibutuhin. Kalau kalian belum nonton, aku udah bikin video tentang syarat dan dokumen-dokumen pernikahan yang dibutuhkan untuk menikah dengan warga negara Mesir. Kalau belum nonton, linknya bakalan aku tulis di bawah, kalian harus nonton. Tapi kalau udah nonton video ini, so guys, jadi harus bener-bener dipersiapkan, harus bener-bener tahu, karena kan dari sini mereka nggak bakalan bisa bohong ya. Mereka harus kasih dokumen-dokumen yang real, yang sah. Jadi kalau umpamanya dia udah pernah nikah atau cerai atau apa, itu bakalan ketahuan semuanya. Jadi udah nggak bisa bohong lagi. Jadi kalian harus bener hati-hati tentang dokumen-dokumen, semuanya harus asli, semua harus real. Yang keempat ini nggak harus ya, tapi aku cuman mau ngasih saran ke kalian, buat kalian untuk lebih aware ya, again lebih aware. Jadi aku kasih saran ke kalian untuk menikah di Indonesia. Kenapa? Karena kalau menikah di Mesir kan otomatis kalian kebanyakan bakalan pergi sendiri ya, atau bakalan pergi dengan wali kalian 1 atau 2 orang. Dan kalau mau bawa wali kan otomatis biayanya bakalan lebih besar, dan gak semua dari kita kan finansialnya memadai. Jadi akhirnya kalian bakalan berpikir untuk pergi sendiri, terus menikah sendiri gitu di Mesir. Di sini aku kasih saran menikah di Indonesia karena takutnya tuh nanti kalian kenapa-kenapa ya. Kan kalau kalau nikah di Indo itu kan kalian masih di Indo, masih ada campur tangan keluarga kalian. Tapi kalau kalian udah pergi ke Mesir sendirian dalam keadaan belum menikah, terus sampai di Mesir nanti kalian itu belum menikah, terus diapa-apain, terus nggak jadi dinikahin, in case terus kalian itu ternyata pasangannya penipu atau apa, terus nggak dijemput di bandara, atau juga penculik atau human trafficking kayak gitu ya kan. Jadi lebih baik kalau pasangan kalian yang datang ke Indonesia nyamperin kalian menikah di Indonesia, jadi keluarga kalian tahu. Dan kalaupun terjadi apa-apa ya amit-amit, semoga kita semua dilindungi selalu sama Tuhan, biar nggak susah gitu loh. Kita tuh masih ada di Indonesia, kita masih bisa balik lagi ke orang tua, masih bisa balik lagi ke rumah, nggak gelandangan gitu di negeri orang. In case kalau sesuatu yang amit-amit, insya Allah nggak terjadi, sesuatu yang buruk terjadi gitu, jadi kalian bisa mawas diri ini tadi. Soalnya kan kalau dia yang datang ke Indonesia untuk menikah, dia bakalan ngecek semua dokumen, dia bakalan masuk ke kantor imigrasi di Indonesia, terus juga nanti dia itu harus pergi ke kedutaan Mesir yang ada di Indonesia. Jadi data-data dia itu udah lengkap. Jadi kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia tuh bisa langsung terlacak gitu loh, bisa langsung ditangani. Beda cerita kalau kalian belum menikah, terus kalian memutuskan untuk datang ke Mesir, tiba-tiba di sana nggak dinikahin, diapa-apain, ditinggal gitu di jalan. Terus kalian nggak tahu apa-apa, karena aku tahu teman-teman aku, kalian semua yang menonton video aku tuh kadang mereka tuh masih belum pernah pergi ke luar negeri gitu loh, masih lugu, masih belum tahu banyak hal yang masih harus dituntun, diarahin. Jadi kan sangat-sangat sayang gitu loh nanti kalau umpamanya terjadi hal-hal yang buruk. Lebih baik kan dicegah daripada ntar udah kejadian. Semoga aja omongan aku nggak ribet ya. Aku kalau kebanyakan ngomong jadinya kayak sedikit ribet gitu loh. Dan finally guys, ini yang terakhir, nomor 5. Untuk kalian para wanita, jangan mudah tergiur janji-janji manis. Karena tuh untuk mereka yang serius, mereka tuh nggak bakalan muluk-muluk janjinya, dan mereka nggak bakalan minta yang aneh-aneh sama kalian gitu. Kalau kalian merasa ada sesuatu aja yang aneh, dia minta yang sesuatu yang nggak masuk akal, bisa
pikirkan lagi gitu, apakah dia serius, apakah dia cuman main-main. So guys, jadi sekian dulu video pembahasan kali ini. Thank you so much for watching. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan I hope to see you again in the next video. Bye-bye.